Apa sih mantu? Mantu kira-kira dibacakan ayat bukan? Jarang ya. Biasanya layatan gitu. Ini menunjukkan jamaah Allah betapa ada bedanya dari dua peristiwa yang terjadi di zaman Nabi dan peristiwa yang kita alami setiap harinya. Maka idealnya orang mukmin ketika ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan tentu akan tersentuh dalam hati kita. Supaya tersentuh ya kita harus belajar membaca, belajar menerjemahkan, belajar memahami maksud ayat tersebut. Sehingga nanti hati ini akan kesenggol, akan tersentuh oleh ayat-ayat tersebut manakala kita mau belajar. Kalau tidak belajar ya tidak efek, tidak mengefek. Mengefek itu bahasanya memantul gitu. Ibarat orang main karambol, kalau mau kena ke sana, kena ke sini, nah itu mengefek namanya. Baik cuma Allah, ya tentu ini tidak semudah yang diucapkan. Gitu. Perlu kita harus belajar banyak, belajar mengaji, belajar menerjemahkan, belajar memahami maksud dan ayat dan sebagainya, sehingga lama-lama akan tumbuh dalam hati kita cinta kepada ayat-ayat Allah. Barangkali kesanalah arahnya. Kalau sudah cinta kepada ayat-ayat Allah, begitu dibacakan ayat-ayat Allah itu rasanya ada rasa senang. Kadang dalam beberapa peristiwa anak kecil, bayi saja ya, bayi mungkin umur 3 bulan atau 4 bulan itu mendengar suara ngaji, dia kaget, dia menoleh ke arah ngajinya. Itu aja bayi. Bagaimana dengan kita? Tentu lebih memberikan dibanding seorang atau anak bayi. Baik jemaah Allah, sebelum kita lanjutkan, barangkali ada di antara ibu bapak yang meresaki mungkin dari rumah sudah ngantongi pertanyaan, dipersilakan. Insya Allah pertanyaannya akan selalu dijawab, walaupun jawabannya nanti mungkin tidak tahu dan sudah menjawab. Monggo sambil menikmati hangatnya teh bambu hujan. Waalaikumsalam. Menarik sekali pertanyaannya, menyinggung soal iman, tawakal dan takwa. Bagaimana kaitannya dengan takwa dan tawakal itu? Baik teman-teman, kalau menurut beberapa mufassir, satu diantaranya adalah Al-Ustadz Quraisyihab itu menyebutkan kalau terkait dengan takwa itu upaya keberhati-hatian kita
jangan sampai terkena azab Allah, baik itu azab di akhirat atau jangan sampai terkena siksa dunia. Itu takwa. Jadi upaya keberhati-hatian. Sedangkan tawakal itu pasrah kepada Allah setelah berusaha kemudian pasrah kepada Allah, tawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah saja yang menjadi sandaran kita. Jadi kalau dikaitkan antara tawakal dan takwa itu sangat erat. Jadi orang kalau sudah menjadikan Allah sebagai sandaran, maka dia juga harus berhati-hati jangan sampai sandarannya kepleset. Kepleset dalam arti menyandarkan kepada selain Allah. Itu juga berhati-hati. Kalau upaya penyandarannya kepada selain Allah, itu nanti berarti akan mendapatkan hukuman dari Allah karena keberhati-hatian tadi kepleset. Harusnya berhati-hatinya tetap bersandar kepada Allah, bukan kepada yang lain. Maka dalam setiap peristiwa, baik itu peristiwa menyenangkan atau menyedihkan, orang harus sandarannya kepada Allah. Kalau tidak kepada Allah, nanti akan berapi. Jadi berapi itu bisa mengandung resiko. Contoh, ketika orang dalam keadaan kena musibah, itu kalau tidak online kepada Allah, tidak online kepada Allah dalam arti tidak pasrah kepada Allah, itu nanti bisa diplesetkan oleh iblis. Karena orang yang sedang kena musibah itu biasanya hatinya ringkih. Apa saja kata orang dia akan mudah terbawa karena dia butuh pegangan itu tadi. Contoh yang dekat dengan kita ketika ada musibah Merapi, ada musibah gunung meletus, kudunya sandarannya kepada Allah. Tapi karena hati ini bimbang, apapun kata orang dipegang. Kan jangan leluhur, yang mana baik selamat dari gangguan Merapi. Kon talenan janur kuning sebagai upaya tolak balak, yang mana? Karena hati ini tidak online kepada sandarannya kepada orang. Sehingga apa kata orang itu dipegang. Kalungan gelang janur kuning supaya sebagai pengaman tolak balak dia pakai karena dia butuh selamat itu tadi. Begitu barangkali. Terima kasih. Monggo saya sebut mak mungkin ada yang dari rumah sudah mengantongi pertanyaan. Kalau ada, Injil yang kami wongi. Silakan. Iya, terima kasih. Saya baru teringat tadi waktu sholat maghrib berjamaah tadi, saya sempat tanya sama sebelahnya, apa si fulan itu sudah undur? Seseorang itu sudah undur ketika dia sholat kok melihat ke arah yang lain, dia nengok jendela, melihat anak-anak yang sedang menengok. Jawabnya iya, oh ya maklum. Baik jawab Allah, sholat khusyuk itu gampangnya sholat sing serius. Khusyuk itu serius. Kalau orang sholat masih tidak serius,
ibaratnya masih tolek. Bahasa Arabnya tolek itu bahasa Arab, artinya tidak soleh. Tolek itu artinya tidak baik. Maka kalau orang sholat kok masih tolek, itu indikator kurang baik sholatnya. Berarti dia tidak serius. Kapan orang bisa serius sholatnya? Satu, kalau dia fokus pada bacaan sendiri, fokus pada bacaan imam, fokus pada rakaatnya. Kalau sampai orang lupa, itu berarti tidak fokus. Iki mau rakaat kepiro, nah itu tanda berarti dia tidak khusyuk, tidak fokus, tidak serius. Mungkin sekedar sebenarnya aku mahriban sih aku sholat aku arisan, aris sholatnya itu arisan. Sholat aku pengen arisan, jadi pengennya cepat selesai sholatnya, kewajibannya terpenuhi, ingin arisan. Nah ini tidak bisa fokus karena pikirannya arisan. Tapi kalau disediakan waktu sholat berjamaah, betul ketika imam membaca dia perhatian ke imam bacaannya, walaupun belum mengerti, belum paham, tapi ininya ibaratnya ditaleni sama bacaannya imam. Ketika imam baca sampai Allahu liman hamidah, dia kerungu, dia mendengarkan. Kalau ada orang imam baca sampai Allahu liman hamidah, dia tidak tahu kapan imam yang baca karena tidak. Ketika dia harus membaca Al-Fatihah, dia kok membaca Qul huwallahu ahad, berarti tidak fokus. Ketika saatnya membaca Al-Fatihah, kok dia membaca Qul huwallahu ahad, berarti tidak fokus. Ketika dia harus at-tahiyat, baca at-tahiyatu lillah, kok bacanya kok alhamdulillah, ini berarti tidak fokus. Tapi kalau masih bacanya cepat, itu berarti menuju kekhusyukan. Insyaallah. Tidak terasa sudah bisa. Nasrul minallah wa qarib wa basyiril mu'minin. Kita akhiri dengan doa untuk majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.